satu, ada lagi, dua, tiga, satu, dua, tiga, mik tolong. Harapkan dan saya mohonkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak, mohon maaf yang kedua. Itu yang pertama. Yang kemudian masih berkaitan dengan pertanian, Pak. Selama ini kita selalu Daerah Pemilih 3 meliputi Kecamatan Trimurjo, Bumi Ratunuban, Bekri, Bangunrejo, Kalirejo, dan Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Selain dihadiri 10 anggota DPRD, reses hari ini Selasa 25 Oktober 2022 nampak hadir Kepala Kampung Wates, Deni, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan dari kecamatan, serta jajaran aparatur Kampung Wates. Agenda reses menampung aspirasi masyarakat terkait tentang usulan-usulan yaitu mengenai infrastruktur jalan, kelangkaan pupuk, usulan rehab masjid, musola, meminta diperhatikan para guru ngaji. Ke-10 anggota DPRD yang hadir, Muslim Ansori dan Ashari dari fraksi PKB, Umar fraksi Golkar, Zainul Abidin dan Repi Feruzi dari fraksi Gerindra, Tony Satrajaya fraksi Demokrat, Sutarmin dan Ikadik Joko Supriyatin dari fraksi PDIP, Pian Febriano fraksi Nasdem, dan Muhammad Gofar fraksi PKS. Kemudian para usulan yang dilontarkan oleh perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda langsung ditanggapi oleh para anggota DPRD yang mewakili komisinya masing-masing. Beberapa hal masyarakat mengadukan persoalan kualitas pembangunan jalan atau infrastruktur yang lain. Maka oleh Tony yang disarankan andai ada permasalahan atau temuan, laporkan ke pihak berwajib, bisa ke Kejaksaan, Polres, bahkan bisa ke anggota DPRD, dengan catatan harus disertakan bukti, maka anggota DPRD akan turun melakukan sidak. Kemudian terkait usulan jalan usaha tani, itu pun langsung dijawab oleh Sutarmin. Kebetulan dia duduk di Komisi 2, Sutarmin setiap membantu, namun harus membuat proposal yang nantinya proposal tersebut akan dibawa ke Bupati. Ini sama-sama jalan menuju Kecamatan Bukti rusak parah. Bahkan badan jalan sudah semakin habis. Kota, provinsi, dan RI itu ada komisi-komisi. Jadi tidak semua DPRD itu memberi kita pencerahan. Bukan saya merasa lebih baik, tapi memang ada nilai-nilai dalam setiap pemilihan atau ini dimaksud sekalinya kita mungkin itu maaf. Pak, yang satu, ada lagi, dua, tiga. Reses kami Harapkan dan saya mohonkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak. Kalau tahunnya nggak di Pak Ustadz Ashari cari solusinya itu misalnya kalau kita urutkan aspirasi itu luar biasa banyak, maka kami nanti harus memprioritaskan kira-kira mana yang paling prioritas. Pertama, karena keterbatasan anggaran di DPRD, di APBD pemerintahan daerah Kabupaten Lampung. Jadi anggaran kita terbatas. Bahkan mohon maaf, saking terbatasnya anggaran kita, kemarin Bupati itu harus berhutang untuk membangun infrastruktur Lampung Tengah. Bupati itu kemarin utang 155 miliar. Itu pun tidak bisa menyelesaikan masalah. Hanya baru sebagian jalan yang bisa diselesaikan dari utang 150 miliar itu, dan bebannya 5 tahun kita tanggung. Nah, makanya dari itu silahkan nanti bapak-bapak ibu-ibu semuanya mengusulkan aspirasi-aspirasinya. Syukur-syukur misalnya ini sudah disepakati.
Misalnya sebelum ada agenda ini, ternyata bapak-bapak ibu mungkin bersama kepala kampung sudah menaruh ini loh yang menjadi prioritas dari Kampung Wates. Mumpung didatengin oleh 10 anggota DPRD Dapil 3. Jarang-jarang Pak ya? Bahkan mungkin baru bertemu sekali ini. Oh ini yang namanya Pak Sutarmin. Mungkin baru ketemu. Karena beliau rumahnya jauh. Beliau Sundang, saya Kalirejo. Pak Tony jauh juga Tribunjo sana. Nah, jadi mumpung kita ketemu, monggo nanti sama-sama kita diskusi, sumbang saran, dan mudah-mudahan apa yang kita hasilkan pada kesempatan ini ada yang bermanfaat untuk Kampung Wates. Amin Allahumma. Jadi kami mencari apa sih permasalahan keluhan yang ada di desa atau kampung Wates ini. Di sini saya sebagai moderator melempar atau mempersilahkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada ibu, ada satu orang, kalau ada yang mau ingin disampaikan atau ada yang sudah disepakati, saran saya, jangan terlalu banyak kita mengusul, 1 atau 2 saja, tapi itu yang benar-benar kita kuatkan, kita perjuangkan. Sini juga saya sampaikan, mungkin sama seperti desa-desa kemarin, banyak cerita, sudah berapa kali Pak Dewan bolak-balik, sudah berapa kali Pak Dewan reses tapi tidak disampaikan. Di sini saya menyampaikan atau menekankan, kalau bisa Pak, saya berharap Bumi Ratu Nuban ini ada anggota dewan. Setuju nggak Pak kalau ada anggota dewan? Kalau di Bumi Ratu Nuban ini ada dewan, bagusnya orang Wates sendiri. Kita nggak kemana-mana, bapak-bapak, ibu-ibu, gampang, mudah nemui dewan. Kami tidak menutup rumah, kami tidak menutup, siapapun mau datang silakan. Ke Tremorjo saya ada juga. Di sini ada Bangun Rejo, Kalirejo, Sendang juga. Silakan datang ke rumah dewan-dewan. Tapi saya menyarankan cari orang Bumi Ratu Nuban. Apabila di Wates ini ada, cari orang Wates. Cari orang yang punya potensi, yang siap mewakili bapak-bapak, siap mewakili ibu. Mereka akan langsung ketemu, mereka akan langsung tatap muka. Itu mungkin saran dari saya. Oke, kembali lagi ke pokok utama. Silakan apabila ada yang mengusulkan, menanyakan atau menginginkan waktu, dipersilakan. 3 orang pertama, silakan. Semua anggota dewan yang saya hormati, rencang-rencang Pertembajo yang akan beliau hormati. Langsung saja Pak. Nama saya Zainuddin Al-Qutbi. Zainuddin Al-Qutbi dari Dusun 6 Wates Banyuwangi. Nah, di sini saya hanya memohon, mengibar kayaknya kalau dari hati saya yang rajin hati bangun. Ini ke arah dusun dari lintas Sumatera ini, dusun Banyuwangi termasuk saya, itu sekitar 2,5 km Pak ya, sekitar 2,5 km. Itu jalannya udah beberapa tahun lupa belum dibangun. Padahal di dalam itu banyak tempat-tempat pendidikan. Pondok pesantren ada 2, ada SMK-nya juga. Pondok pesantrennya Bumi Sholawat 1, yang kedua Pondok pesantren Miftahul Falah. Yang ketiga ada majelis taklimnya. Nah, dari SMK negeri juga ada di dalam swasta, yang di SMK swasta Bumi Sholawat. Jadi di sana banyak pendidikan yang perlu
didukung oleh para anggota dewan untuk segera membangun. Ini memohon tapi agak memaksa ini, pokoknya minta dibangun. Dibangun satu tempat itu juga membangun banyak santri, banyak siswa yang di dalamnya. Ini permohonan kami dari saya pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Falah. Kalau di Bumi Sholawat Bapak Gus Ahmad Karimullah. Kalau talunnya nggak dibangun, maka pembangunan jalan tol ya kayaknya hadang. Dari simpang Camang, dari simpang menuju Barat Tepi itu, jalan apa namanya? Lupa. Lalu itu ini aksesnya menuju masyarakat yang banyak dari pedagang, petani, pendidikan, apa yang dilakukan Pak Yai Jami'in tadi. Itu mohon perhatian yang serius pada anggota dewan, terutama dapil ketika ini untuk segera bagaimana tahun depan realisasi. Kemudian yang selanjutnya dari segi pembinaan keagamaan, kalaupun ada anggarannya mohon diperhatikan dan guru ngaji dan mungkin yang nggak jelas upahnya itu apa namanya guru ngaji dan yang upahnya macet Pak, banyak yang mudah. Saya mohon itu juga menjadi perhatian kita. Ketika ada tinggal itu ya kalau orangnya ada di rumah, kalau enggak maka butuh apa namanya pendorong supaya bagi yang bisa berbuat untuk masyarakat, kalau ada semangatnya mungkin ditambah semangat. Saya kira itu kepada anggota dewan dan juga mohon terutama jalan ini untuk segera betul-betul menjadi perhatian kita semua. Dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Yang kemudian masih berkaitan dengan pertanian Pak. Selama ini kita selalu berkendala dengan pupuk dan bibit. Kemarin sempat ya turun, cuman yang saya hormati Bapak Bupati Mabes, Bapak anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah. Perkenalan dengan saya Mugiarto, Pak. Saya dari Kampung Wates Dusun 1. Untuk meningkat pertanyaan sebenarnya sama berkaitan dengan jalan kabupaten yang dilintasi di Kampung Wates. Memang Pak kondisinya rusak parah, dan kalau Bapak tadi saya dengar akan ada riset di Gunas Jaya, kalau pengen pembuktian bisa lewat situ Pak. Itu yang pertama. Cuman di sini usulan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kami Pak, mayoritas masyarakat Kampung Wates ini mayoritas itu petani Pak. Jadi yang saya usulkan tentang pertanian. Yang pertama berkaitan dengan program yang dulu itu pernah diprogramkan, cuman realisasinya belum ada. Itu masih zaman Pak Bupatinya Ahmad Bayaren almarhum. Itu yaitu jalan usaha tani Pak. Iya, Pak. Jadi untuk mempermudah akses keluar masuknya hasil pertanian, kami ini sangat susah, sehingga kendaraan-kendaraan yang akan mengangkut bahan ataupun hasil pertanian itu mau nggak mau narik ongkosnya agak mahal, sehingga memberatkan para petani. Jadi Pak, itu mohon untuk disikapi. Yang lokasinya itu kalau di Kampung Wates itu Pak ada di Dusun 8 dan di Dusun 1 dan 6. Dusun 1, 6 dan 8 itu lokasi persawahan dan perlambangan di Kampung Wates. Yang prioritas itu ada di Dusun 6 Pak. Pokoknya dari Dusun 1 sampai Dusun 6 itu yang dilalui, termasuk yang dilalui jalan kabupaten ini Pak. Ini mayoritas jalan wisatanya semakin lama itu ya semakin susah. Ya Pak?
Kalau panjangnya kalau dikumpulkan semuanya bisa lebih Pak, kalau cuma 2,5 kilo. Kalau dikumpulkan semuanya Pak ya, cuman bisa tembus Duras. Pokoknya akses itu bisa tembus antar kampung. Tahu 1 tahun ya, belum ada ya di Komisi 2. Bidang saya memang di salah satunya bidang pertanian. Menjawab apa yang tadi dipertanyakan oleh Pak Mugiarto ya. Pak Mugiarto ini saya lihat energik, bisa nyalon dewan ini kalau Pak. Jadi rumah saya itu pas di kaki gunung Bukit Barisan Pak. Jadi di kampungnya sedang sepi. Alhamdulillah kemarin Pak, saya dipercaya dari dengan walaupun saya memang tidak masuk ke sini, ke Bumi Ratu Nuban, ternyata ada suara yang keliru nyoblos saya. Iya kesasar, mungkin ibu-ibu tua-tua, oh ini kok namanya kok Sutarmi, pasti orang Lutung kayak gitu kan. Jawa ini jelas melalui dinas yang terkait. Silakan Pak Musimkan. Kemudian untuk pupuk langka, ya Pak tadi pupuk langka memang sudah pernah kami reses ini sebenarnya diberikan amanah, salah satunya amanahnya memang ada pada kami mengusulkan itu salah satunya melalui aspirasi kami. Pupuk di sana sini memang seperti itu karena memang subsidinya memang mau dicabut atau dikurangi ya Pak Gubernur ya. Kemudian dengan berbagai metode sekarang memang harus valid. Katanya RDKK-nya harus sesuai, kadang-kala KTP-nya ada yang beda dengan KK. Nah ini alasan-alasan mereka yang mungkin memang benar seperti itu, dan mungkin juga kami punya asumsi kalau itu tidak ada asumsi karena sudah capek atau apa, yang edit juga mungkin bukan yang betul-betul membidani atau bagaimana. Nah ini sedang kita usahakan untuk pengawasan 2023 bagaimana sesuai janji mereka pupuk akan bisa difasilitasi untuk masyarakat biar tidak terjadi kelangkaan seperti itu Pak. Kemudian terkait hal lain tadi sudah dijawab dari Pak Tony, kalau ada jalan atau yang rusak, warga ini punya hak Pak untuk mengawasi seperti disampaikan Pak Gubernur tadi. Silakan Pak, kalau ada hobi kok kelihatannya bangunnya hobi, namanya hobi itu kan halus ya Pak ya, ada kalau bundul-bundul foto saja kirimkan ke Pak Tony atau ke Pak Gubernur atau siapa mau Pak. Kita tidak akan toh kita juga bukan pemborong, paling borong tadi banyak kurang-kurang tadi ini lebih. Bapak Amin sudah memperjuangkan petani agar kesejahteraan petani semakin membaik Pak. Yang kedua Pak, masalah Alsintan. Di Wates ini kalau masalah bantuan Alsintan ini saya rasa masih khususnya kalau masa panen Pak, panen raya. Itu panen raya itu kita jadi permainan. Kalau sekarang kan panen padi itu musimnya dapat pamer Pak. Nah, syukur-syukur Bapak itu memperjuangkan petani di Kampung Wates agar bisa diberikan Alsintan berupa pamer, sehingga memudahkan petani untuk melakukan panen padi saat memasuki panen raya. Nanti beberapa hal juga nanti disambung oleh Pak Amin sama Pak Muslim Ansori yang ini kebetulan wakil ketua 3 DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi PKB. Nanti Pak Muslim ini kita sudah masuk sesi tanya jawab. Ini saya review sedikit. Tadi Pak Yai Zainuddin ini mengusulkan pembangunan jalan akses pendidikan dan pondok pesantren. Nah, nanti pas betul beliau ini yang memperjuangkan. Itu dari dusun 6 ya. Dusun 1 sampai dusun berapa? Sampai dusun 6 jalan. Nanti biar Pak Muslim ini yang menjawab. Karena juga kebetulan bidang beliau juga ini
mengenai pendidikan dan pondok pesantren. Beliau ini koordinator Komisi 4. Mungkin saya nanti menjawab yang masalah inflasi. Saya jawab yang masalah inflasi. Jadi kayaknya masyarakat juga nggak perlu terlalu kita kasih definisi. Sebenarnya inflasi itu adalah penurunan nilai mata uang kalau secara teorinya, Pak. Jadi gini, 10 tahun yang lalu harga aqua ini 500, tapi sekarang harganya 5.000. Berarti mata uang kita sudah mengalami inflasi. Nilainya yang dulu 500 sekarang jadi 5.000. Bahasanya naik harga, tapi kalau secara ekonomi namanya inflasi karena airnya masih sama 1,5 liter, tapi harganya sudah beda. Itu inflasi. Itu teori ekonominya. Teori ekonominya inflasi seperti itu. Jadi yang dirasakan masyarakat apa? Masyarakat itu sekarang merasakannya perasaan biar nyekel duit 1 juta itu bisa butuh apa-apa. Ya Pak ya? Megang uang 1 juta udah bisa buat beli apa-apa. Sekarang Mae itu istri kita dipegangin uang 1 juta untuk 1 bulan, bingung ngaturnya. Iki butuh apa Pak sebulan kan? Kita nggak usah ngomong di dalam pertengahan ya. Nanti kita di Indonesia itu kok kualitasnya kurang bagus. Gitu kan? Ya karena misalnya yang borong itu juga kan ingin untung Pak ya. Bapak ini yang borong ingin untung kan, yang dapat borongan. Dia ingin untung, nggak mungkin dia mau rugi, ya kan? Setelah diawasi, misalnya anggaran 1 miliar Pak ya, ini saya tidak anggaran 1 miliar, boleh jadi yang bisa dikelola resmi oleh para pegawai itu tidak sampai segitu. Boleh jadi, ya kan? Karena katanya ini sering akses pembangunan seperti itu, restorannya lah, katanya saya sebelum mendengar langsung, katanya seperti itu. Tapi kan kita presiden, kenapa kok misalnya harus ada setoran? Kalau nggak ada setorannya pembangunan bagus-bagus saja. Apakah misalnya setoran ini bukan apa? Setelah kita evaluasi, setoran ini juga ujung-ujungnya lainnya masyarakat juga Pak. Karena untuk jadi DPRD dan harus memberi untuk jadi bupati, jadi gubernur. Masyarakat kita sebagian besarnya kan masih yang kemarin beliau sampaikan di Sumadaya ya, prinsipnya masih NPWP. Nomor piro 2023 ke depan kita perlu waspada karena dunia akan gelap, gitu kan? Akan ada resesi global. Nah, kalau kita nggak perlu khawatir Indonesia. Kalau mungkin Eropa boleh khawatir Pak. Eropa itu makanan pokoknya roti. Roti itu dari gandum. Nggak bisa langsung dimakan gandum itu kalau nggak diolah. Tapi kalau kita singkong bisa kita makan, kan umbi bisa kita makan, dan itu bisa tumbuh di halaman belakang kita. Cuma mungkin memang kita perlu mengetatkan ikat pinggang, karena mungkin nanti boleh jadi perputaran uang itu akan lambat. Tapi kalau krisis pangan, saya tidak khawatir, Indonesia pasti mampu mengatasi itu. Memang kita akan mengalami perlambatan ekonomi. Ini kan itu yang disampaikan Pak Jokowi agar kita lebih hemat dan sebagainya. Itu terkait dengan inflasi. Terus
Tadi ada yang tanya terkait laporan jika ada dugaan penyelewengan. Betul kata Pak Tony, sudah dijawab ya. Jadi bisa langsung ke DPRD juga bisa nanti kita. DPRD itu salah satu fungsi dasarnya adalah pengawasan. Jadi itu adalah kewenangan yang melekat di DPRD. Kewenangan yang melekat di DPRD untuk mengawasi program-program pembangunan. Dan insya Allah jika ada laporan masyarakat pasti akan kita tindak lanjuti. Akan kita tindak lanjuti, nggak mungkin. Apalagi valid laporannya, misalnya Pak ini mau ditinjau Pak, di jalan ini ada pembangunan dari APBD Kabupaten Lampung Tengah. Kok sekilas kami melihat sepertinya kurang baik, kurang benar. Nanti kita yang melihat. Jadi sama-sama kita, asal masyarakat ikut mengawasi, DPRD ikut mengawasi, mudah-mudahan yang membangun itu akan lebih hati-hati, akan lebih sungguh-sungguh, akan lebih sungguh. Karena kita yakin kalau kita masih akan bisa masyarakat harus aktif juga. Masyarakat, pemerintahan kampung harus aktif. Siapapun dapat melaporkan apabila ada tindak kejahatan. Jangan takut. Perlindungan saksi, perlindungan korban jelas oleh pemerintah, oleh presiden. Jangan takut apabila ada jalan-jalan rusak, laporin ke APH, ke inspektorat, ke kejaksaan dan kepolisian. Jadi itu hak masyarakat juga ya Pak? Hak masyarakat punya hak. Warga masyarakat Indonesia punya hak hidup, hak lapor, hak untuk saksi dan sebagainya. Jadi siapa kita sendiri Bang dari Fraksi Demokrat terkait kebijakan untuk yang mengarah ke petani Bang? Oke, Demokrat ada wakil kita dari Komisi 2. Komisi 2, Bang Baroji turun langsung. Demokrat juga turun langsung, ngecek langsung seperti tadi permasalahan pupuk. Permasalahan pupuk itu di mana sih permasalahannya? Ya, Pak Baroji akan turun langsung, akan melihat langsung ada permasalahan seperti apa. Partisipasi masyarakat Kampung Wates ini sudah sangat antusias sekali menyambut kehadiran kita. Ya, banyak sekali usulan, banyak sekali harapan dari masyarakat Wates ini. Tentunya kita selaku wakil rakyat ya cukup bahagia lah untuk menyampaikan itu kepada Pak Bupati, ya kan? Karena ini juga nanti akan kita laporkan ke Bupati untuk dimasukkan ke dalam program-program kerja Pemda Kabupaten Lampung Tengah. Tadi setelah Pak Menteri menelaah beberapa usulan, kira-kira mana Pak yang dianggap skala prioritas oleh Pak Menteri sendiri? Saya melihat ada akses jalan yang sangat vital karena di situ ada lembaga pendidikan, ada sekolahan, ada pondok pesantren, kemudian juga akses menuju kecamatan lain. Vital sekali di situ. Dusun 1 sampai dusun 6 itu layak untuk dijadikan prioritas dan kita bawa. Panjang berapa Pak? Panjangnya tadi sekitar berapa? 5 kilo apa berapa tadi ya? Tapi udah ada catatannya di kami. Untuk peluang itu akan dibangun seperti apa Pak? Ya kita usaha, kita upaya semaksimal mungkin untuk bisa dibangun. Kan minimnya anggaran APBD Lampung Tengah ini apa semua tercover? Minimnya anggaran APBD kan ini anggaran APBD Lampung Tengah ini banyak untuk menggaji P3K. Apakah semua tercover Pak Presiden? Ya, apakah semua tercover? Harapan kita semua bisa tercover. Sehingga harapan masyarakat Kampung Wates ini dengan kehadiran kita ini ya bisa terkabulkan gitu. Karena kita reses ini kan bukan hanya 1-2 orang anggota dewan, tapi reses bersama dan 10 anggota dewan kemudian ngomongnya satu, bicaranya satu, prioritasnya itu ya harusnya bisa didengar. Itu termasuk reses tahap pertama Pak ya? Tahap pertama masa sidang ke-1 ya? Masa sidang ke-1 tahun 2020. Terkait masalah jalan atau kegiatan untuk para petani itu emang sangat ya kita utamakan. Karena apa? Kegiatan itu emang sangat kita utamakan untuk para petani khususnya. Ya seperti jalan juta tadi itu, karena apa? Untuk para petani ini ketika dia untuk mengeluarkan hasil panennya, ketika juta tadi itu tidak dilaksanakan, itu sangat terhambat sekali. Makanya oleh karena itu aspirasi dari masyarakat ya emang kita tumpahkan ke anggota dewan terkait tadi supaya biar terlaksana khususnya untuk JUT dan untuk jalan pembangunan yang
akses dari dusun 1 sampai dusun 6 itu emang harus dilaksanakan, karena apa, itu akses untuk pendidik di situ, dan juga untuk akses masyarakat yang untuk usaha pun harus bisa. Dan usulan masyarakat tadi, warga Bapak mana yang sangat vital? Yang sangat vital khususnya jalan dari dusun 1 sampai dusun 6 gitu, hanya itu, dan jalan jut yang perbatasan dari Kampung Wates ke Rengas, hanya itu. Usulan tadi itu apa akan dibahas di dalam Musrenbang tingkat desa? Mudah-mudahan nanti kita usul, nanti kita bahas, karena apa, itu sangat berpengaruh sekali untuk masyarakat kita semua.